Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan aksi nyata dari mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran topik 5 pengembangan kecakapan literasi diri. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Refleksivitas secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk berintrospeksi atau berkaca diri. Melalui introspeksi ini, seseorang secara kritis dapat menemukan apa yang menjadi arti atau konsekuensi dari pengalamannya sendiri. Hal ini nanti akan berimplikasi pada kemampuan seseorang tersebut dalam menentukan tindakan yang tepat untuk mengembangkan dirinya. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas yaitu refleksivitas digunakan sebagai dasar dalam pembuatan suatu naratif literasi. Pembuatan naratif literasi ini bertujuan agar saya dapat memiliki kemampuan untuk menilai kembali pengalaman, kemudian cara pandang, keyakinan, dan perspektif saya tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu saya sebagai seorang calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Setelah menulis naratif literasi, saya percaya bahwa literasi itu sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi saya sebagai seorang calon guru. Perjalanan literasi saya bermula dari perjalanan yang saya alami sejak saya kecil pada usia sekolah dasar. Saya suka sekali membaca tentang cerita-cerita bergambar dan cerita rakyat. Cerita tersebut itu dikemas dengan singkat dan jelas, sehingga saya itu selalu menyelesaikan membacanya. Saya suka sekali dengan kombinasi bacaan yang menggunakan gambar. Bagi saya, berbagai jenis informasi yang menggunakan visual, selain menarik itu juga membuat daya ingat akan informasi yang disampaikan itu lebih melekat. Pengaruh dan manfaat literasi yang saya rasakan pada saat membaca peta. Membaca peta tidak cukup dengan memiliki keterampilan membaca biasa. Untuk memahami informasi dari sebuah peta, ada banyak unsur yang perlu dipahami, seperti arti warna pada suatu tempat, kemudian simbol pada peta, atau jalur-jalur transportasi khusus, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mendorong kemampuan saya untuk membayangkan di dalam pikiran itu berbagai bentuk benda, dimensinya, koordinat, dan proporsinya. Selain itu, sebagai calon guru, saya juga meyakini bahwa literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam proses pembelajaran, khususnya dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya meyakini pasti ada banyak peserta didik di luar sana yang memiliki pengalaman literasi yang sama dengan saya, yang mana menggunakan aspek visual karena daya tarik, namun juga untuk menambah pemahaman tentang informasi yang disampaikan. Sebagai seorang guru, saya itu akan mempertimbangkan hal tersebut agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam mengantarkan peserta didik itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Hal yang paling ingin saya lakukan sebagai calon guru untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi adalah menerapkan kerangka ORIM. Dalam setiap peran saya di lingkungan sekitar, literasi akan berkembang melalui 4 perlakuan ini, yaitu kesempatan, pengakuan atau penghargaan, interaksi, dan contoh atau keteladanan dalam dunia pendidikan. Guru berperan dalam merekayasa pembelajaran guna memberi kesempatan pada peserta didik dalam memperoleh keterampilan literasi sebagai berikut.
Yang pertama yaitu kesempatan, contohnya menyediakan bahan bacaan dan berbagai jenis teks. Yang kedua, pengakuan atau penghargaan akan segala potensi yang dimiliki peserta didik, contohnya memberi hadiah untuk peserta didik yang mampu menceritakan kembali informasi yang dia dapat dalam teks bacaan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan interaksi guna terlibat langsung dalam proses menggali dan menuntun peserta didik mengembangkan kemampuan literasinya, seperti melakukan diskusi sehingga kemampuan literasi utamanya itu kemampuan berbicara peserta didik itu dapat terasah. Yang keempat yaitu contoh atau keteladanan, kritis dalam mencerna informasi. Sebagai guru, sudah sepatutnya kita itu selalu membiasakan diri untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan materi ajar. Kemudian, berdiskusi dengan peserta didik secara terbuka untuk menggali lebih dalam apakah informasi-informasi yang dia dapat tersebut itu sudah benar. Hal ini termasuk dalam modeling, karena menjadi contoh bagi peserta didik agar mereka lebih kritis dalam menanggapi informasi apapun.